Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya, bagaimana cara bagi-bagi nutrisi agar cabang tersier yang dibentuk dari tunas air ini untuk besarnya ini bisa rata dan juga untuk tingginya juga bisa sama. Ya, ini adalah pohon trans yang saya tanam tanggal 6 November 2021 ya. Ya, ini sudah segini, ini cabang primernya atau cabang utamanya, dan ini sekundernya. Sekundernya sudah saya batasi 1,8 meter ya. Kemudian setelah dibatasi, ini tunas-tunas airnya mulai naik ke atas. Kemudian ini tunas airnya juga tidak dipelihara semua ya. Jadi sudah diseleksi. Ada di video saya yang sebelumnya, nanti ada di akhir video ya. Nah, ini untuk jarak antar tersier ini bagusnya kurang lebih 1 jengkal. Ya, ini sudah mulai pertumbuhannya bagus ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya, ini bagaimana agar tersier-tersier yang dibentuk dari tunas air ini tingginya bisa sama dan juga besarnya bisa sama. Karena kalau pertumbuhannya serentak, ini nanti bisa dibuahkan secara serentak juga. Karena nutrisi ini dari bawah ya, kemudian sudah terbagi-bagi di banyak tersier ini. Makanya kita harus melakukan pembatasan di tersier agar tersier ya lain yang belum tinggi ini segera menyusul untuk pertumbuhannya. Jadi caranya sebenarnya sangat gampang sekali, karena memang untuk tugas kita selanjutnya memang membesarkan cabang tersier yang dibentuk dari tunas air ini. Nah, ini membesarkan ini kurang lebih sampai 1 pensil agar bisa kita lakukan pemangkasan untuk pembuahan ya. Ya, jadi selain kita meninggikan serentak, ini juga kita membesarkan cabang tersier ini agar bisa kita buahkan secara serentak juga. Ya, jadi nggak usah lama-lama ya, bisa dilihat di sini yang paling tinggi ini ya, yang paling ujung justru yang paling tinggi tersiernya. Kemudian ini adik-adiknya sudah mulai mau menyusul untuk tingginya. Ya, jadi sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah kita batasi untuk laju tersier yang paling tinggi atau yang paling vigor. Ya, jadi caranya kita hitung aja daunnya atau tingginya. Kalau untuk tinggi biasanya 1,5 meter ya udah bisa dibatasi untuk tersier. Kalau ngitung daun ini sekitar 15 sampai 20 daun ya, daun-daun ini yang dihitung ya. Nah, ini sudah saya hitung. Ini pas saya potong tepat di daun ke-15. Jadi kalau tinggi ini sekitaran 1,5 meteran ya. Ya, ini daun ke-15-nya. Jadi saya potong di sini. Nah, percaya nggak percaya, setelah kita batasi seperti ini, nanti cabang-cabang tersier yang lain ini akan menyusul pertumbuhannya. Kemudian untuk tunas air yang tumbuh di cabang tersier ini kita sisakan 1 sampai 2 daun. Ya, tujuannya untuk membesarkan batang tersier ini. Kemudian untuk menghindari butnya ini pecah ya, karena biasanya kalau atasnya sudah dibatasi ini ada kemungkinan ada yang mau jebol butnya ya. Karena memang kita belum harapkan untuk butnya ini pecah, karena biasanya kalau pecah ada juga yang membawa bunga ya, karena jenis trans ini memang sangat-sangat genjah. Ya, setelah kita batasi, ini tujuannya kan agar tersier yang lain cepat menyusul tingginya. Kemudian ini yang dibatasi ini, tersier yang tumbuh di tersier ini, maksud saya tunas air yang tumbuh di tersier ini lebih kepada agar butnya tidak pecah dan juga agar makin membesar. Ya, nanti kita lakukan hal yang sama pada tersier-tersier yang lain saat tingginya sudah 1,5 meter ya, sampai 2 meter atau 15 sampai 20 daun. Ini nanti kita lakukan hal yang sama.
ya nanti otomatis tersier yang tertinggal pertumbuhannya ini akan menyusul untuk pertumbuhannya. Ya, jadi begitu saja ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi sama teman-teman yang ketinggalan, mungkin cara membentuk percabangan dengan sistem trellis itu seperti ini. Jadi batang primer kemudian dibelokkan ini menjadi sekunder, kemudian ini tersier bisa kita bentuk dari tunas air, dan ini lebih cepat ya teman-teman ya. Ini sudah diseleksi juga untuk tunas air yang dijadikan tersier, ini jaraknya kurang lebih antara satu tersier dengan yang lain ini 1 jengkal tangan ya. Ini tujuannya juga agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal, agar nutrisi tidak terlalu banyak dibagi-bagi. Kemudian yang tersier yang tidak dipilih ini bisa langsung dibuang ya. Nah, kemudian nanti setelah ini tingginya tadi ya 1,5 meter sampai 2 meter atau 15 sampai 20 daun, ini bisa dibatasi untuk atasnya. Ya, jadi putus atasnya kita batasi. Kemudian untuk menghindari butnya pecah, but-but di tersier ya, nanti ini kita batasi tunas air yang tumbuh di cabang tersier ini. Jadi 1 sampai 2 daun kita tahan ya, agar tersier ini membesar dan juga menghindari butnya pecah. Ya, jadi sebenarnya untuk cara ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Namun takutnya teman-teman belum jelas, saya jelaskan lagi di video kali ini. Ya, begitu ya caranya ya teman-teman ya. Untuk membuat agar tersier yang dibentuk dari tunas air ini bisa tumbuh serentak dan juga bisa besarnya ini serentak, sehingga dapat kita lakukan pembuahan secara bersama-sama. Dan kita harapkan buahnya ini bisa banyak. Ya, jadi teman-teman, untuk budidaya anggur import ini memang kita perlu ketekunan dan kerajinan ya. Namun pada saat kita sudah mendapatkan hasilnya, insya Allah kita akan sangat bangga sekali bahwa anggur yang kita tanam ini bisa berbuah. Ya, jadi teman-teman, mari semangat untuk menanam anggur ya. Dan juga apalagi sekarang ini musim hujan, perawatannya lebih intens. Jadi kita harus lebih semangat lagi dalam merawat pohon-pohon anggur kesayangan kita. Ya, jadi tetap semangat buat teman-teman di rumah, terutama yang baru mulai jadi pengangguran. Semoga saya doakan kita sama-sama sukses di dunia pengangguran ini. Ya, di waktu yang sangat singkat ini, semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapat di rumah. Buat teman-teman yang mau pesen bibit, ini ready juga ya, silahkan dipilih saja. Ada beberapa varietas karena ini lagi untuk stok bibit siap kirim, lagi kehabisan stok ya, jadi hanya ada beberapa varietas saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.